Salam sejahtera. Kali ini kita akan mempelajari sebuah kitab Perjanjian Lama yang paling banyak jumlah pasalnya, yaitu yang termasuk dalam kitab puisi, yakni kitab Mazmur. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kitab Mazmur ini. Jadi, beberapa hal tentang kitab Mazmur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar judul dari Mazmur itu sendiri. Nah, judul dalam bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, menggunakan istilah Seper Tehilim, atau kalau diterjemahkan menjadi kitab puji-pujian, dan dapat disingkat menjadi puji-pujian, Tehilim. Nah, kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan haleluya. Haleluya, ya. Dari kata halilu dan yah, dengan kata kerja yang sering digunakan dalam hubungan dengan pelayanan bait suci. Kita bisa melihat di 1 Tawarik 16 ayat yang keempat. Nah, walaupun kata memuji sering ditemukan dalam kitab Mazmur, hanya satu Mazmur yang diberi judul Tehilah. Nama kitab puji-pujian mungkin berasal dalam penggunaannya sebagai bukti atau sebagai buku nyanyian dalam bait suci kedua. Saudara bisa lihat di dalam Nehemia 12 ayat yang ke-46. Nah, karena kitab Mazmur ini berisi banyak jenis Mazmur, tidak mungkin satu kata saja cukup untuk merangkumkan apa yang mewakili seluruh 150 pasal kitab Mazmur itu. Mazmur-mazmur jenis ratapan memiliki unsur pujian. Berkenaan dengan ini, ya ada sebuah pendapat dari Westermann berkata demikian. Dalam investigasi terhadap seluruh individual element atau ratapan pribadi dari Perjanjian Lama, ditemukan dengan heran bahwa tidak ada mazmur yang tidak berkembang melampaui permohonan dan ratapan. Jadi dari sini dapat dikatakan bahwa pujian adalah judul yang paling tepat bagi kitab ini. Ada kata lain yang digunakan, ya, kadang-kadang disebut sebagai doa-doa Daud, ya, tepilot David di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-20. Hanya Mazmur 17, 86, 90, 102, dan 142 memakai judul ini. Nah, doa dalam makna yang paling luas termasuk ucapan syukur. Ya, saudara bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 contohnya, atau Habakuk 3 ayat yang ke-1. Ini sesuai dengan judul kitab ini. Ya, sebab Mazmur-Mazmur sering berisi ungkapan langsung kepada Allah. Tetapi kemudian puji-pujian dipakai di dalam bait suci, atau kemudian di waktu kemudian dalam sinagog. Nah, ini kata-kata Ibrani yang dipakai ya untuk menyebut kitab Mazmur. Kalau di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, menggunakan kata psalmos untuk menerjemahkan kata Ibrani mismor. Nah, yaitu suatu nyanyian dengan iringan musik. Ya, mula-mula begitu ya, suatu nyanyian dengan iringan musik. Bahasa Indonesia mengambil judul Mazmur dari kata ini. Nah, lihatlah ya, bahasa Indonesia mungkin lebih dekat ke dalam bahasa Ibrani ya, mismor. Itu sementara bahasa Inggris nanti mengambil dari terjemahan Yunaninya, Latin, dan kemudian bahasa Inggris ya, plamsmos gitu. Nah, maka kata-kata bahasa Yunani ini telah masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Latin, betul ya. Definisi klasik plamsmos itu adalah musik dari alat musik petik. Ya, mula-mula begitu. Musik dari alat musik petik ya, atau plasterion, alat musik petik. Tapi akhirnya dalam perkembangannya dipakai di dalam Perjanjian Lama bukan saja hanya alat musik petik, tetapi lebih umum berarti nyanyian pujian. Nah, itu
judul dari Mazmur, ya, atau sebutan dari Mazmur, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Nah, kemudian mari kita lanjutkan ya. Yang kedua, ada pembentukan, ya, pembentukan koleksi dari buku Mazmur ini. Kita perlu belajar ini agar kita tahu ya urutannya bagaimana. Nah, saudara, penjelasan Yahudi untuk pembagian ke dalam 5 buku tertulis dalam Midras pada Mazmur 1 ya, berkata demikian, seperti Musa telah memberikan 5 kitab hukum kepada Israel, maka Daud juga memberi 5 kitab Mazmur kepada Israel. Ya, ini di Midras ya. Di Midras ini dalam penjelasan untuk Mazmur yang pertama. Nah, susunan kitab Mazmur ke dalam 5 buku kemungkinan besar bukan suatu imitasi dari susunan Pentateuch. Ya, ini proses panjang di mana kumpulan Mazmur-Mazmur baru ditambahkan pada koleksi yang lebih tua. Nah, tahap-tahap dalam formasi koleksi ini disimulkan kira-kira sebagai berikut. Jadi tidak sekaligus ditulis seperti misalkan ya di kitab narasi. Ya, kebanyakan hanya 1 orang atau kadang-kadang juga 2 orang atau ada editor kemudian yang menyusunnya. Tetapi praktis itu dalam waktu singkat atau bersamaan atau dalam proses yang cepat. Tetapi Mazmur itu prosesnya panjang. Ya, tidak mungkin hanya setahun 2 tahun, tetapi itu proses yang bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Ya, baru terbentuk menjadi 150 pasal kitab Mazmur itu. Nah, yang pertama, mari kita lihat ya pembentukannya. Yang pertama itu adalah Mazmur-Mazmur pribadi. Nah, pada waktu Mazmur masing-masing ditulis, Mazmur-Mazmur tersebut dikumpulkan oleh pelayan bait suci supaya bisa dipakai dalam ibadah umum. Akan tetapi, semua Mazmur yang ditulis tidak dikumpulkan. Jadi tidak semua Mazmur yang ada pada waktu itu dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah buku. Itu contohnya ya. Contohnya kalau kita lihat di Alkitab itu di dalam Keluaran 15 nyanyian Miriam ketika bangsa Israel diberikan mujizat yang luar biasa. Ada 10 tulah di Mesir, mereka tidak tersentuh dengan tulah itu, hukuman bagi orang Mesir. Tetapi nanti mereka keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara Firaun, ya, tetapi mujizat besar dibuat Tuhan, laut yang dibelah itu, kemudian bangsa Israel lewat di menyeberang laut itu dengan berjalan kaki ya di tanah yang kering, itu kemudian mereka lewat dan laut itu kembali ditutup. Nah, mereka ditolong dari serangan akhir bangsa Mesir dan mereka memuji-muji Tuhan. Nah, disebutkan judulnya adalah nyanyian Miriam. Miriam mengambil rebana yang mungkin seperti tabu-tabuan begitu, kemudian bernyanyi memuji Tuhan di situ. Nah, itu tidak dikumpulkan dan menjadi bagian dari kitab Mazmur, tidak. Ya, contoh lagi nyanyian Musa dalam Ulangan 32. Ya, atau nyanyian Deborah di zaman Hakim-Hakim di dalam Hakim-Hakim yang 5. Bahkan nyanyian Yunus, ya Nabi Yunus, nabi yang menyimpang dari jalan yang seharusnya itu ya. Nah, ketika dia bernyanyi di pasal yang kedua dalam kepedihannya di dalam di dalam perut ikan itu kemudian dipanggil ulang, diperbarui gitu ya. Dan nyanyiannya itu tidak dikumpulkan menjadi bagian dari 150 kitab-kitab Mazmur itu. Nah, ini adalah contoh ya yang tadi saya sebutkan, misalkan di dalam Keluaran 15, nyanyian Miriam, nyanyian Musa, nyanyian Deborah, nyanyian Yunus, itu beberapa contoh Mazmur yang harusnya Mazmur tapi tidak dikumpulkan ke dalam bait suci untuk dipakai dalam ibadah. Nah, nyanyian Daud di dalam 2 Samuel 22 dan kemudian itu dikumpulkan. Nah, ya jadi kalau yang nyanyian Daud di dalam 2 Samuel 22 itu dikumpulkan dan akhirnya menjadi bagian dari Mazmur itu. Kita tahu itu Mazmur 18. Saudara kalau membacanya itulah persis sama ya. Di dalam 2 Samuel 22 disebutkan nyanyian Daud kemudian menjadi koleksi dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 18. Kemudian pada waktu Daud, orang Lewi sudah ditetapkan
ditetapkan untuk menyanyikan mazmur-mazmur seperti ini di dalam ibadah. Artinya di dalam masa Daud memerintah, ya, dalam kerajaan Daud pada waktu itu, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud, sudah dibagi ya, orang-orang Lewi itu ditetapkan untuk menyanyikan mazmur-mazmur seperti ini. Nah, sudah bisa baca dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Oke, sekarang tahap kemudian, ya, tahap kemudian ada namanya koleksi mazmur-mazmur. Tahap kedua ini dalam proses adalah kumpulan nyanyian-nyanyian seperti yang kita lihat tadi dalam Mazmur, ya. Mazmur 72 sampai 20 mengakhiri buku 3 dengan catatan, ya, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Seorang ahli bernama Allen Ross berpendapat bahwa ayat ini dulu ditempatkan pada akhir koleksi Mazmur Daud saja, yang kemudian dikombinasikan dengan mazmur-mazmur lain menjadi kitab Mazmur. Jadi ketika dikumpulkan orang terpisah-pisah, ya, Mazmur itu kemudian mulai disusun menjadi bagian awal dulu, ya, di kemudian hari, di kemudian tahun, bahkan mungkin ratusan tahun kemudian ditambahi lagi sehingga lengkap nantinya menjadi 150 pasal itu. Tetapi di awal itu berupa koleksi-koleksi, kumpulan-kumpulan dari Mazmur itu, ya. Contoh yang terbaik ya Mazmur 72 ayat 20 itu, ya, seolah-olah mengakhiri sebuah bagian kumpulan kecil dari Mazmur-Mazmur itu. Nah, menurut 2 Tawarikh pasal 29 ayat 30, Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf. Nah, bayangkan ya, di zaman Hizkia itu sudah berbeda, sudah terpaut jauh dari Daud, tetapi disuruh kembali, ada perintah, ya, ada mandat dari raja untuk menyanyikan kembali nyanyian-nyanyian Daud dan Asaf. Ya, Asaf itu salah satu penulis, ya, dari mazmur-mazmur tersebut yang disebut sebagai pelihat itu Asaf, ya. Jadi ini memberi kesan bahwa dalam masa Hizkia terdapat 2 koleksi mazmur. Nah, kesannya dalam masa Hizkia memerintah itu, ya, jauh setelah Daud sudah ada 2 koleksi mazmur, yaitu kumpulan mazmur-mazmur Daud dan Asaf, kira-kira begitu, ya. Sebagian besar dari mazmur Asaf disajikan dalam buku 3, ya, Mazmur 73 sampai 83. Tetapi Mazmur 50 yang adalah Mazmur Asaf terdapat dalam buku 2. Itu kira-kira. Mazmur 120 sampai 134 merupakan koleksi yang lain yang disebut Mazmur-Mazmur Ziarah. Tetapi koleksi Mazmur ini disusun sejak pembuangan karena di dalamnya ada beberapa Mazmur yang ditulis pada waktu sesudah pembuangan. Ya, gitu ya. Tetapi ini tidak meniadakan kemungkinan bahwa ada koleksi mazmur untuk hari-hari raya yang dikumpulkan di awal. Ya, sekalipun banyak fakta terlihat bahwa mazmur-mazmur itu dikoleksi di zaman pembuangan, tetapi tidak menutup kemungkinan di zaman sebelumnya, di zaman raja-raja pun sudah ada mazmur-mazmur ziarah seperti ini. Jadi koleksi-koleksi, kumpulan-kumpulan bagian-bagian dari mazmur-mazmur. Yang ketiga, saudara, adalah koleksi dalam buku-buku. Koleksi mazmur-mazmur yang kecil ini kemudian diorganisir ke dalam 5 buku. Ya, kalau tadi masih kecil-kecil, sekarang lebih rapi lagi. Di kemudian hari lebih rapi lagi menjadi 5 buku. Ya, menjadi 5 buku. Mungkin 5 koleksi ini dikumpulkan oleh orang-orang berbeda dalam periode yang panjang, tetapi tidak ada bukti tentang prosesnya. Sangat mungkin, ya, tampaknya tidak mungkin jika dalam satu masa saja. Sepertinya itu dalam waktu yang panjang dikoleksi, dikumpulkan, dirapikan lagi sehingga kita mengenal sekarang menjadi 150 pasal itu dibagi menjadi 5 buku. Dan yang terakhir, yang keempat adalah redaksi terakhir. Tahapan keempat dalam proses pembentukan kitab Mazmur adalah pembentukan suatu edisi terakhir yang mengumpulkan semua koleksi-koleksi sebelumnya, mungkin oleh satu orang, sangat mungkin, ya. Untuk edisi terakhir ini, Mazmur 1 dan 2 menjadi pendahuluan yang baik, ya. Jadi Mazmur 1 itu menekankan kepentingan hidup sesuai dengan Torah Tuhan atau Taurat Tuhan, dan Mazmur 2 menegaskan keunggulan dari raja eskatologis atau Mesias.
Kemudian selanjutnya sisanya dari 150 pasal dikurangi 2, ya, sehingga menjadi berapa? 148 pasal yang lainnya. Nah, itu eh, itu kemudian meneruskan dari pendahuluan tadi, pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Tema-tema yang dilihat dalam seluruh kitab Mazmur memberi indikasi bahwa kumpulan terakhir disusun menurut suatu pola. Kemungkinan besar redaksi terakhir ini dibuat sesudah pembuangan, kira-kira 520 ya sebelum Masehi. Ini berarti pada waktu bait suci kedua diselesaikan, di mana tema yang utama pada waktu itu adalah tema raja. Oke, itu dalam hal pembentukan. Jadi tidak sekaligus menjadi 150 pasal. Dimulai dengan mazmur-mazmur pribadi, dikoleksi menjadi kumpulan-kumpulan mazmur-mazmur ya, yang relatif lebih kecil, tetapi agak banyak, tetapi kemudian nanti dikoleksi menjadi buku-buku, tetapi pada akhirnya dibendel ya, atau apa namanya, dijilid kira-kira begitu ya, menjadi satu paket komplit 150 pasal. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian ke dalam buku, ya, yang tadi sudah kita bahas, yaitu menjadi 5 buku, ya, pembagian dalam 5 buku. Buku pertama dan kedua itu Mazmur 1 sampai Mazmur pasal yang ke-72, ya. Dalam buku 1 kitab Mazmur itu nanti ditemukan istilah atau kata Yehwah atau Yahweh itu ditemukan 278 kali, dan Allah itu hanya ditemukan 15 kali, ya. Itu buku 1. Sementara buku 2 nanti Mazmur 42 sampai Mazmur 72. Jadi Mazmur 1 sampai 43 itu buku pertama, Mazmur 42 sampai 72 itu buku yang kedua. Nah, kata Allah terdapat dalam buku kedua ini terdapat 164 kali, dan Yahweh hanya terdapat 30 kali. Jadi kebalikan ya, di buku 1 istilah Yahweh itu lebih banyak, sementara di buku yang kedua istilah Elohim, Allah itu lebih dominan. Itu. Mazmur bagian yang pertama ini, buku 1 dan 2 adalah pendahuluan untuk seluruh kitab Mazmur. Ya, ini Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal kedua memperkenalkan sosok utama dalam kitab Mazmur, yaitu raja. Dari 70 Mazmur yang lainnya, ya, di buku 1 dan 2 ini 60 berhubungan dengan Daud, 60 pasal 60 pasal ya, betul, berhubungan dengan Daud. Kemudian bahkan ayat terakhir dari koleksi ini berkata sekian doa-doa dari Daud, sekian doa-doa Daud. Nah, gitu ya. Itu memberi indikasi bahwa dua buku ini adalah koleksi lebih awal dengan penekanan pada Daud. Buku 1 dan buku 2, cirinya penekanan pada Daud. Sekarang buku yang kedua. Buku yang ketiga. Buku yang ketiga dimulai pasal 73 sampai pasal 89. Buku ini adalah buku gelap, istilahnya begitu ya. Karena kenapa? Karena perjanjian Daud diperlihatkan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan dalam masa lalu. Tetapi pada saat buku 3 ini ditulis, dianggap sebagai perjanjian yang sudah gagal. Ya, kayaknya sudah gagal ini ya. Nah, Waltke mengutip dari Bison berkata demikian ya. Pada akhir buku 3, tepat sebelum buku 4, kesannya adalah suatu perjanjian yang telah diingat, tetapi yang telah gagal. Perjanjian Daud yang diperkenalkan dalam Mazmur 2 diakhiri tanpa hasil. Dan 3 buku pertama ini diakhiri dengan teriakan derita dari keturunan Daud. Jadi seolah-olah janji itu belum digenapi, dan seolah-olah itu gagal janji Daud itu. Ada suara-suara keputusasaan ya dari pasal-pasal di dalam atau kumpulan Mazmur-Mazmur di dalam buku yang ketiga ini ya, bagian yang ketiga dari Mazmur ini. Lanjut sekarang buku yang keempat. Buku yang keempat itu dimulai pasal 90 sampai pasal 106. Nah, buku keempat ini kembali pada perjanjian Musa.
Ya, koleksi ini mulai dengan satu-satunya Mazmur Musa dalam kitab Mazmur. Kita tahu itu pasal yang ke-90. Ya, saudara ingat tentang menyinggung tentang umur manusia, ya kan? Hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, tetapi nanti ada penderitaan dan ya, kebanggaannya hanya penderitaan pergumulan, kira-kira begitu ya. Ini termasuk buku yang keempat. Ya, nama Musa ditemukan 7 kali dalam buku 4 ini dengan mencari pengertian dan harapan untuk masa depan Israel. Raja kekalnya diutamakan daripada Raja Daud dan perjanjian Musa diutamakan atas perjanjian Daud. Nah, ini ciri buku yang keempat. Sedangkan nanti buku yang kelima atau buku yang terakhir dimulai dari pasal 107 sampai pasal 150 atau pasal yang terakhir, bagian terakhir dari Mazmur. Dalam buku ini jelas terkait dengan buku 4. Buku 4 diawali dengan pujian kepada Yahweh karena yang dinantikan dalam Mazmur 106 telah digenapi. Jadi jawaban atau sambungan dari buku keempat langsung yang kelima ini ya. Dalam buku kelima ini terdapat 2 koleksi Mazmur Daud. Ya, Mazmur 108 sampai 110, kemudian Mazmur 138 sampai Mazmur 145. Itu kumpulan-kumpulan dari Mazmur Daud. Kemungkinan besar redaktor pada waktu itu ya mengangkat Daud sebagai teladan bagi semua hal yang diutamakan dalam kitab Mazmur. Harapan Mesias muncul lagi di dalam bagian ini, bagian kelima. Itu jelas dalam buku kelima ini ya, menonjol dan secara eksplisit ya, terbuka, kelihatan sekali ada pengharapan mesianik dalam buku yang kelima ini. Baik, selanjutnya saudara, kepenulisan Mazmur. Jadi banyak Mazmur itu diawali dengan judul yang menjelaskan siapa pengarangnya. Misalnya Daud, atau yang menjelaskan suatu latar belakang historis bagi Mazmur itu sendiri. Ya, misalkan Mazmur 3, ya, ketika Daud dikejar oleh Absalom, ada background historisnya. Walaupun ya, para sarjana kritis ya ini umumnya menolak ya bahwa keaslian dari judul-judul ini. Nah, dasar utamanya apa? Dasar utamanya itu karena mereka sering berhubungan dengan prasangka bahwa Mazmur ini ditulis jauh sebelum waktu Daud. Nah, jadi ada yang namanya preposisi lamet. Le. Ya, le. Ini preposisi ya. Preposisi. 73 Mazmur diawali dengan superskripsi. Le David. Biasanya diterjemahkan sebagai Mazmur Daud. Ya, ada 5 kemungkinan arti preposisi dari lamet dalam judul-judul ini. Ya, jadi le itu ya, ada 5 kemungkinan. Bisa berarti bagi Daud, bisa berarti oleh Daud, bisa untuk Daud, dalam arti didedikasikan untuk Daud. Ya, yang keempat bisa berarti dalam hubungan dengan Daud, dan yang kelima untuk pemakaian Daud. Jadi ketika saudara membaca Mazmur ada le dari Daud gitu ya, le David itu tidak serta merta itu adalah tulisan Daud atau karangan Daud. Ya, bisa memang itu kisah hidupan Daud, ya. Bisa memang itu betul-betul Daud yang menulis dulu, atau itu dipersembahkan untuk Daud, untuk mengenang Daud, ya, atau dihubungkan dengan Raja Daud, ya, atau untuk pemakaian Daud. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak selalu itu pasti dari Daud. Banyak kemungkinan, setidaknya 5 kemungkinan ini. Beberapa Mazmur memakai preposisi lamet untuk menyebut orang lain sebagai penulis. Ya, misalkan Asaf, Mazmur 50, 73 sampai 83 juga demikian. Salomo, ya Mazmur 72, Mazmur 127. Ya, Musa itu tadi ya pasal 90. Heman, orang Esraim itu pasal 88 dan seterusnya. Itu. Beberapa yang kedua ada informasi historis. Superskripsi
superskripsi mencakup informasi historis ya terkait dengan situasi pemazmur, masa kehidupan Raja Daud dalam 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel pasal 16 ya sampai dengan 2 Samuel memberikan konteks historis bagi beberapa mazmur, tapi tidak semua ya, tidak semua tentu saja. Ada yang tidak ada background historisnya, tapi ada yang background historisnya yang jelas itu adalah kisahnya Daud yang tertulis dari 1 Samuel dan 2 Samuel. Yang berikutnya sekarang adalah genre-genre dari kitab Mazmur. Nah, hati-hati sebab banyak variasi genre. Kenapa, saudara ya? Jadi menentukan genre dari satu Mazmur bisa menolong kita menafsirkan Mazmur itu. Memang sangat bisa ya menolong kita menafsirkan Mazmur itu. Karena akan memberitahu kita beberapa hal tentang bentuk yang dipakai oleh penulis Mazmur itu dalam menyampaikan puisinya. Tetapi ya hati-hati ya, sebelum kita melihat genre ini, seharusnya kita juga mengerti keterbatasan studi genre Mazmur. Walaupun ada kesamaan antara setiap Mazmur, ratapan, contohnya ya, ada banyak variasi juga. Ya, seringkali variasi ini lebih penting dalam penafsiran Mazmur itu daripada bentuk umum Mazmur ratapan. Ya, ada juga misalkan Mazmur di mana pemazmur itu mencampuri hal dari beberapa genre ya, dicampur gitu ya. Dan banyak mazmur yang tidak bisa dimasukkan dalam satu genre saja. Nah, jadi studi tentang genre ini kita harus hati-hati karena banyak variasi. Kita tidak bisa pukul rata ya dalam sebuah pasal di Mazmur itu genrenya sama gitu ya dengan pasal yang lain ya, kadang-kadang bervariasi. Jadi ini bisa menolong kita memperhatikan beberapa aspek dari Mazmur, tapi jangan terlalu coba memaksakan karena setiap Mazmur itu unik dia ya, unik dalam sebuah genre tertentu. Oke, yang pertama ya, genre yang pertama itu adalah Mazmur ratapan. Kadang-kadang disebut sebagai Mazmur protes gitu ya. Salah satu ya, Mazmur ratapan itu adalah ratapan individu, secara individual ya. Ini pribadi yang meratap. Ini mungkin bisa disebut sebagai doa juga ya, sebagai doa atau keluhan kepada Allah ya ketika seorang mengalami berbagai macam kesusahan atau jatuh sakit ya, menghadapi penderitaan, fitnah, perang, krisis dan macam-macam. Di Israel kuno, saudara, penyembahan biasanya akan penyembah itu penyembah Tuhan ya yang mau beribadah itu biasanya pergi ke bait suci untuk menyampaikan permohonannya. Dan dalam banyak kasus mungkin imam adalah yang menyampaikan doa atas nama si penderita. Itu. Jadi ini termasuk mazmur-mazmur ratapan tadi, ya, meratap protes gitu ya. Kadang-kadang dia secara pribadi langsung, tapi sering-sering imam sebagai perantara untuk menyampaikan ratapannya kepada Tuhan. Bagian-bagian dari ratapan individu ini ya biasanya itu modelnya atau sistematikanya itu ya seruan awal kepada Allah. Itu. Kemudian ada ratapan formal, ratapan tapi formal gitu ya, teratur gitu. Kemudian ada pengakuan keyakinan. Nah, kemudian setelah meratap tapi nanti dia yakin Tuhan pasti tolong. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan doa, petisi atau syafaat. Yaitu itu salah ketik ya, syafaat gitu ya. Kemudian yang kelima biasanya nasar atau janji pujian atau pujian deklaratif. Jadi ratapan Mazmur ratapan yang secara individu itu selalu diawali dengan keputusasaan, seruan, kondisi yang sulit biasanya begitu, meratap di hadapan Tuhan, secara formal disampaikan kepada Tuhan, tetapi setelah itu akan di-counter dengan keyakinan iman. Nah, setelah keyakinan iman, ada doa dipanjatkan, syafaat. Setelah itu, ada keyakinan yang muncul. Nanti kalau pasti digenapi, dan aku akan memberikan nasarku. Nasar itu salah satu bentuk janji yang ada konsekuensinya ya, ketika apa yang diminta itu digenapi oleh Tuhan. Jadi ada pujian deklaratif, ada apa ya, sudah melewati fase protes, sudah melewati fase disampaikan secara resmi, ya kemudian ada
menguatkan keyakinannya, kemudian berdoa sungguh-sungguh, ya, atau syafaat dengan sungguh-sungguh, dan yang terakhir nanti setelah doa ada keyakinan yang muncul. Nah, saya ingat cerita Hana juga demikian ya. Hana yang dia menderita karena tidak punya anak, tidak punya keturunan dari suaminya menikah lagi, ya punya madunya menyakiti dia menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan, betapa sulitnya hidupku Tuhan. Ya dia menyampaikan seruan awal kepada Tuhan, kemudian menyampaikan dengan formal kata-kata ratapan itu. Nah, tetapi nanti Tuhan datang diwakili oleh Imam Eli ya. Nah, lalu si Hana itu nanti menyampaikan pengakuan keyakinannya. Kemudian dia berdoa dan bernasar. Nanti aku akan berikan, kalau aku diberi anak laki-laki, aku akan persembahkan dia seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, itu termasuk ratapan individu ya. Kemudian ada ratapan komunal dalam dipakai dalam ibadah di bait suci atau bersama-sama gitu ya. Ini bentuknya juga hampir sama nanti ya. Rata model Mazmur ratapan komunal ini dalam kitab Mazmur memang jumlahnya kurang daripada ratapan individu. Ya, dominannya ada ratapan individu. Tapi tetap ada. Ya, tetap kita harus perhatikan. Dasar ratapan komunal adalah suatu bencana yang melibatkan bangsa, perang, kekeringan, wabah, penyakit yang bersifat bersama-sama. Ya, bisa dibayangkan ya bahwa bangsa Israel ketika mengalami krisis seperti itu, mereka mengadakan hari doa bersama atau puasa nasional. Wah, ini keren ya. Dan mereka meratap bersama-sama. Susunannya hampir sama dengan ratapan individu. Ya, mirip sekali ya. Seruan awal, kemudian ratapan formal, pengakuan keyakinan komunal atau nasional bersama-sama, doa atau syafaat, motivasi. Semoga Allah bertindak terhadap musuh-musuh kami. Gitu. Semoga Allah mendatangkan pertolongannya atas kami. Gitu. Kemudian diakhiri dengan nasar atau pujian, ya deklaratif kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ya genre yang muncul yang kedua itu adalah Mazmur pujian. Ada dua jenis utama dari Mazmur pujian dalam kitab Mazmur. Yang pertama, pujian deklaratif. Ya, Mazmur pujian deklaratif yang menawarkan suatu syukur atau pengakuan kepada Allah. Yang kedua disebut sebagai Mazmur pujian deskriptif atau nyanyian pujian yang memuji sifat-sifat Allah yang dinyatakan di dunia. Ini Mazmur pujian deklaratif. Nah, tentu saja yang kita bahas sampai sini ini tidak membahas keseluruhan kitab Mazmur, tetapi ini adalah beberapa hal yang penting yang bisa dibicarakan dari kitab Mazmur. Kiranya menolong kita belajar membaca kitab Mazmur, mencintai kitab Mazmur, ya menyukai dan menggunakan kitab Mazmur dan beroleh berkat daripada kitab Mazmur. Tuhan memberkati.